Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Konten Apik bersama saya Ucup dan ada bintang tamu nih, model cantik dari Pemalang. Boleh perkenalkan diri dengan Halo Mas Ucup. Halo, dengan Sama Gendis. Gendis. Mbak Gendis ini seorang model dari Pemalang. Udah menjadi model itu udah berapa tahun? Jadi aku pertama kali ikut modeling itu dari SMA kelas 2. SMA kelas 2. Tapi itu belum kayak sekarang, Mas. Jadi dulu pas SMA itu ada yang namanya agensi kesekolahan gitu. Terus aku ikut kayak casting. Beberapa orang kepilih. Akhirnya dari situ aku mulai jadi model gitu. Berarti satu sekolahan itu ada agensi yang masuk ke sekolahan gitu? Iya benar. Kalau nggak salah sekolahannya itu kita satu alma mater ya Gendis? Emang dari dulu sekolahan kita ya Gendis itu sering ya mengadakan kalau akhir ini mengadakan apa modeling gitu ya kan? Iya benar banget. Oh berarti dulu Mas Ucup kelas aku ya? Jangan bilang kelas, kita seangkatan ya. Kalau kelas itu kesannya tua banget saya. Terus berarti selanjutnya setelah kamu ditawarin sama agensi itu lolos terus berlanjut gitu? Iya, jadi kita tuh kayak isi kegiatan setiap hari kayak latihan, jalan dan di sekolah itu dulu di Sirandu Mall Mas, pas masih ada Sirandu Mall, masih buka. Iya, jadi kita latihan di situ setiap hari, terus ngadain event. Iya udah di situ. Eventnya Pemalangan atau sampai keluar kota gitu, Dis? Kalau waktu itu eventnya masih Pemalangan. Eventnya masih Pemalangan. Tapi seneng ya, Dis, waktu itu masih SMA, ada ikutnya pekerjaan gitu ya, pekerjaan sebagai model kayak gitu, seneng ya rasanya? Iya seneng, soalnya banyak dari situ mulai ada pengalamannya nih. Dan merasa tertantang ya, ingin lebih mendalami di dunia permodelan gitu. Terus aku mau tanya, apa yang membuat kamu memutuskan menjadi model seperti sekarang ini? Pertama sih karena aku suka dunia model, aku suka fashion, aku suka kayak suka kecantikan juga, jadinya aku lihat di situ tuh kayak ini aku banget nih gitu Mas. Ini aku banget nih, jadi aku memutuskan buat kayak oke deh aku mau fokus di sini gitu. Terus dari dunia permodelan ini menurut kamu apa hal yang menarik nih? Kalau menurut aku sih yang menarik di dunia modelan, kita itu jadi tahu banyak karakter orang. Entah itu sifat, entah itu secara gestur, dan pastinya dapat cuan Mas dari situ. Yang menarik itu salah satunya mendapatkan cuan dan pengalaman gitu ya. Iya benar. Terus kapan pertama kamu masuk dunia model? Terus produk apa saja yang pernah kamu promosikan? Apakah itu kosmetik, fashion, atau dari event-event apa gitu, Dis? Jadi kalau pas awal aku pastinya buat fashion show baju. Terus SMA itu, waktu SMA tuh apa sih kayak ya event-event biasa gitu. Terus semakin kesini aku lebih ke wedding kayak make up kayak buat make up wedding. Buat kadang buat photoshoot. Buat lomba juga. Terus kadang juga ada endorsean gitu kayak entah itu endorse kosmetik atau makanan kayak gitu Mas. Jadi ya udah aku ambil apa aja yang menguntungkan gitu. Siap. Iya sih. Terus di Pemalang sendiri nih Nis, sebenarnya ada sampai sekarang ini ya yang Gendis ketahui ada agensi permodelan gak sih, Nis? Kalau setahu aku sih ada, cuma emang sekarang aku nggak pernah ikut agensi, aku lebih sendiri, freelance sendiri jadinya. Tapi setahu aku di Pemalang ada beberapa agensi. Lah agensi yang dulu waktu SMA kamu itu masih buka nggak Dis sekarang? Kayaknya udah tutup, udah bubar. Sirandu Mall itu tutup ya? Iya, udah bubar lama banget lah waktu aku lulus SMA kayaknya udah enggak itu ya.
Kalau boleh tahu nih Dis, berapa penghasilan setiap satu kali pemotretan atau satu kali produksi? Ini teman-teman nih barangkali pengen tahu. Tapi dari Gendis, apakah mau ini ya? Apakah mau membocorkan berapa itunya atau enggak nih? Kalau misalnya Kalau itu kisaran aja iya, nggak apa-apa. kalau menurut aku Iya. dari situ sih alhamdulillahnya ya bisa kita buat beli cilok nih Mas. Kalau cilok, Iya. ya kalau cilok berarti Ya buat kita beli jajan lah. cilok satu kelurahan. Iya. Satu Bisa kita buat kecamatan gitu. bayarin sama RT lah ya. Iya, iya. Ya intinya penghasilan dari model ya setiap satu kali produksi itu lumayan ya Dis ya. Iya bener. Ya lumayan lah bisa buat jajan Mas. Jajan buat beli kuota. Iya bener beli kuota. Sampai HP-nya sekarang 2. Bener. Satunya buat pekerjaan, satunya buat pribadi atau gimana? Atau buat fans kayak itu? Aduh. Kalau dua-duanya sebenarnya buat pekerjaan Buat juga. pekerjaan semua. Sama kan kita kayak di dunia foto jadi fotonya terlalu banyak akhirnya aku buat butuh nyimpen draft ya. Dengar-dengar nih Gendis ini sebelumnya bekerja di salah satu supermarket ya, di salah satu supermarket. Iya betul sekali. Terus kemudian memutuskan udah berapa lama terus kemudian memutuskan untuk keluar ya dari tempatnya bekerja itu. Itu jadi kenapa, Dis? Aku kerja di situ 2014 akhir Desember sampai kemarin Januari ya. Januari aku memutuskan buat resign 2022. Iya. Lumayan lama. Iya, lumayan lama banget. Aku memutuskan buat resign karena emang udah capek kerja kan. Udah pengen punya usaha sendiri juga, jadinya aku kayak ya udahlah mandiri atau ingin fokus di dunia permodelan ya Dis ya. Iya, sama pengen nyoba hal-hal yang baru juga. Berarti pas waktu Gendis masih kerja itu sering membagi waktu antara pekerjaan sama model ya Dis ya? Iya, baginya gimana Dis? Jadi aku tuh kadang pinter-pinternya aku ya Mas. Kalau misal kayak aku dulu malah seringnya cancel job karena aku mengutamakan pekerjaan utama aku dulu. Jadi kalau misalnya sekiranya waktunya itu bisa aku handle, aku ambil. Tapi kalau misalnya nggak bisa aku ambil, aku nggak bisa handle, aku nggak jadi ambil. Nanti aku lempar. Biasanya aku lempar ke model yang lain gitu. Temen gitu. Ya. Lumayan berat juga ya untuk membagi waktunya ya teman-teman. Biasanya aku kalau misalnya kayak gitu tuh ambilnya di waktu-waktu libur. Jadi kalau itu kan liburnya 1 minggu sekali. Iya. Jadi aku biasanya tuker. Menerima job pas itu ya. Iya kalau aku nuker jadwal off aku buat ambil job yang ini. Jadi waktu buat istirahat aku buat ambil untuk pekerjaan yang lain. Malah nggak libur gitu Des. Iya, cuma kan karir banget berarti. Cuma kan aku seneng aja gitu Mas daripada hobi. Iya, hobi yang menghasilkan uang. Iya. Betul. Enak sih bener. Kita kalau suka sama pekerjaan, ya udah suka aja gitu dijalani. Iya dijalani gitu ya, karena udah hobi, seneng dapat uang. Iya pastinya udah dibikin cantik. Gitu, dibikin cantik gitu. Kalau dari keluarga Gendis sendiri mendukung nggak dengan profesi Gendis sekarang ini? Kalau awal-awal dulu pastinya kayak masih diraguin kayak gitu kan, diremehin. Apalagi sekelas, maksudnya bukan sekelas ya, di Pemalang gitu yang pekerjaan ini tuh nggak banyak kayak gitu, nggak banyak orang yang menjalani profesi model ini gitu yang di sini. Iya, kalau dulu kan awal-awal, kalau sekarang mungkin model banyak banget Mas, semua orang bisa jadi model gitu kan. Anak-anak sekolah juga sekarang banyak lah yang jadi model. Cuma kalau zaman dulu kan emang masih awam dan model itu banyak konotasi negatifnya. Banyak dipandang negatif gitu ya. Jadinya tuh kayak keluarga tuh sering remehin lah. Jangan kan keluarga, kayak teman-teman kita sendiri pun kayak sering diremehin. Apaan sih? Apa namanya kayak masa sih kamu jadi model gitu. Cuma kan banyak yang meragukan gitu. Iya, tapi semakin kesini ternyata semakin berkembang, semakin banyak dan kita bisa buktiin kalau
nggak semuanya loh model itu seperti ya, itu. Aku setuju gitu. sih, setuju. Malah bisa jadi teman-teman yang nyinyir itu malah sekarang pengen menjadi model, apa bahkan udah sampai yang ada yang menjadi model kayak gitu ya. Iya bener Mas. Jadi aku dulu sering dinyinyirin kayak gitu, aku ya udah biarin aja. Nyatanya aku kan ngebuktiin kalau bahwa sampai sekarang aku masih eksis di situ. Wow, keren. Ya, keren Cindy, keren. Terima kasih ya. Untuk ini nih, awal menjadi model itu bagaimana nih tanggapan teman-teman kamu nih, selain yang nyinyir itu, tanggapan positif dari teman-teman kamu itu seperti apa? Mereka banyak yang kasih masukan juga, kasih nasihat kalau misal setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihan kita itu kita tonjolin. Jadi kalau kamu mau jadi model, kayak aku model nih, aku sering dinyinyirin karena BB aku yang kata mereka kurus gitu terlalu kurus. Tapi justru banyak orang-orang yang di sini tuh support aku, kayak banyak orang yang pingin badannya kayak kamu nih. Banyak intinya tuh kamu punya nilai plus. Model tuh banyak banget Mas. Tapi aku alhamdulillah masih terpakai lah di sini. Jadi kalau kita mau jadi model, kita harus punya karakter. Dan karakter itu nggak ada sama orang lain. Berarti kita harus memiliki sesuatu yang beda gitu ya. Iya, jadi kalau misal ada orang lihat kita tuh kayak, oh ini pasti gendis ya gitu. Jadi itu kita punya karakter sendiri. Orang-orang tahu kalau misal ini yang di make up siapa sih? Ini siapa sih? Emang sih kalau aku misalnya lihat nih, ada salah satu, aku kan ngikutin nih IG-nya MUA di Pemalang ya. Oh ini yang di make upin, oh ini gendis kayak gitu. Maksudnya kita jadi tahu karakter dari kamu yang di make up itu kayak gitu. Iya. Tapi kalau sekarang aku lagi fokus ke di luar make up ya. Karena aku fashion atau apa? Iya, di fashionnya. Aku lagi giat-giatnya di fashion. Menggiat-giat di fashion. Kemarin kayaknya aku lihat postingan di PSIP Pemalang ya. Kayaknya kamu jadi brand ambassador gitu ya. Ada brand ambassador. Jadi itu buat foto t-shirtnya ya, t-shirt dia. Ya, aku cuma jadi model t-shirtnya aja sih ya. Oh, itu emang baju resminya PSIP? Iya. Baju resminya PSIP. Itu temen yang menghubungi atau dari manajemennya PSIP sendiri yang pertama sih pastinya dari temen, dari salah satu fotografer. Terus akhirnya ketemu sama yang buat, terus ketemu sama manajer dari PSIP. Iya, PSIP. Terus ACC gitu. Iya, ACC. Iya, keren sih. Apa sih udah lihat juga? Aku udah lihat di IG-nya itu PSIP. Kok gendis sama itu kayaknya siapa yang orang Bojong Bata ya? Iya. Siapa itu namanya? Aduh aku lupa. Ya. Tapi bagusin di spot, aku senang. Menurut Gendi sendiri nih, seorang model itu apakah harus cantik, apakah harus seksi, apakah harus harus badannya ideal seperti itulah. Perfect gitu ya. Menurut Gendi bagaimana? Menurut aku model itu balik lagi Mas, harus punya karakter. Harus punya karakter. Dia harus kalau misal cantik, menurut aku model itu nggak harus cantik. Cantik itu dia relatif harus, ya. Iya, cantik itu relatif dan model itu harus punya karakter. Dan pastinya tergantung dulu buat model apa dulu Mas. Karena setahu aku beberapa kayak ada yang buat model fashion, buat model maksudnya tuh kayak brand baju dan lain sebagainya, itu emang ada kriterianya, dia harus tinggi gitu. Kalau misal kayak model buat make up, dia mukanya tuh harus harus yang mudah di make up kayak gitu. Harus punya karakter lah. Nggak harus cantik tapi dia harus berkarakter. Tapi ada juga kok beberapa yang aku lihat model itu nggak harus kurus. Ada model yang buat ukuran
size besar gitu juga ada. Ya, sekarang juga banyak. Iya, sekarang banyak. Sekarang itu siapa aja tuh bisa jadi model gitu. Nyatanya Citayam Fashion Week ya kan? Iya, itu juga modelnya dari orang-orang Citayam ya. Iya, aku jadi aku support banget. Iya. Jadi tuh kemarin aku sempat main-main ke sana, Mas. Ya, sempat ke sana. Ya, aku sempat penasarannya gitu. Aku sempat main-main ke sana dan aku dukung aja selama itu positif dan tidak merugikan orang lain gitu. Bener, wow. Keren sih, maksudnya syukur-syukur di Pemalang gitu ada yang. Iya, syukur-syukur. Sebenarnya tuh apa ya? Potensi di Pemalang itu besar. Cuma kadang kayak kita tuh terlalu memandang sebelah mata gitu. Padahal aku kadang-kadang tuh lihat orang-orang di Pemalang, mereka tuh secara fashion tuh bagus, keren dan nggak kalah sama kota-kota besar gitu. Iya, benar. Iya benar. Seperti Mas Tarto gitu ya. Iya. Jadi cuma niatnya aja gitu sih, Mas. Kadang harusnya kita padahal itu setiap hari Minggu kan kita ada CFD ya. Harusnya tuh ngadain, pasti keren. Aku pernah bikin di depan itu apa? Bank Mega. Kapan itu? Bank Mega. Itu udah lama, udah 3 mingguan, 4 mingguan. Habis itu iya 1 bulanan terus. Terus habis itu responnya itu kan sampai di repost kan sama beberapa akun medsos di Pemalang. Terus itu sampai hujatan itu aku sampai hampir down gitu. Karena banyak hujatan seperti itu. Mas, balik lagi Mas. Kita yang namanya main medsos ya. Ya nggak usah main medsos sehari-hari, pasti ada orang yang support, ada orang yang pro dan kontra pasti ada. Cuma kita mendingan ambil positifnya aja. Intinya balik lagi, selama kita nggak merugikan orang lain, ya kenapa kita harus takut? Iya, sempat kemarin kayak gitu nih. Cuman akhirnya emang kayak gitu harus melihat orang-orang yang support aja gitu. Pasti awal-awal karena mungkin masih dipandang sebelah mata, pasti diremehin apa sih ini dan. Tapi kalau misal ini udah banyak yang repost, terus udah banyak yang aku yakin pasti justru orang-orang tuh malah ikutan kayak gitu. Bener. Jadi apa ya? Gak usah takut ya. Iya, gak usah takut. Pokoknya selama kita nggak merugikan orang lain tuh, ya kenapa enggak gitu. Kalau bisa nanti kapan-kapan bikin lagi aja Mas. Nanti aku ikutan. Kita harus bikin nih. Kalau bisa kita pakai ini di sarung goyor atau pakai batik. Iya benar banget. Karena Pemalang sendiri kan punya beberapa produk yang bagus dan itu tuh bisa kita manfaatin di situ. Kita kenalin ke dunia luar kayak maksudnya jangan inilah kayak ke dunia luar, ke kota-kota. Kalau kita tuh punya produk ini loh, ya banyak bisa dijual gitu ya Indonesia. Dan menurut aku semenjak maksudnya aku kadang kan sering keluar kota. Iya, keluar kota. Aku memperhatikan lah. Jadi kadang aku kayak Pemalang nggak kalah kok, nggak kalah keren kok sama kota-kota lain gitu. Terutama anak mudanya juga. Mereka nggak kalah kreatif. Ya sebenarnya kita nggak kalah kreatif, cuma mungkin kita orangnya mageran kali ya. Terusan ya itu kadang ada kan beberapa orang yang misalnya dihujat atau di apa itu makin down, jadi ya udahlah males nggak mau melanjutin apa yang sudah kita buat kayak gitu. Iya, aku juga pernah beberapa kali. Jadi tuh apa ya, ngedown gara-gara ada postingan, maksudnya bukan postingan. Jadi dia tuh komen, tapi setelah aku lihat itu komen itu fake akun. Jadi aku langsung aja itu hater ya. Iya, kayak haters. Aku ada haters nih. Jadi kayak aku ya udahlah bodo amat. Itu saya nggak kenal ke kamu Dis. Iya, jadi kan berarti ini orang bukan nggak suka sama apa yang aku lakuin, tapi dia nggak suka sama akunya. Dan aku nggak kenal sama dia. Dan kalau misal pun dia ikutnya gimana ya Mas? Nggak berani dong secara langsung kayak gitu. Kalau misal aku tahu orangnya, kalau aku tahu dia itu siapa, pasti aku
kayak pengen ngomong kamu punya masalah apa sama saya gitu. Kalau mending kalau gentle yang mending ditemuin aja gitu. Iya bener. Emang soalnya kebanyakan gini Mas, kayak di sosmed gini, aku orangnya kadang suka mut-mutan. Dalam artian kalau misal ada yang komen, kadang aku like-in aja gitu kan. Males respon. Iya, bukan males respon, aku like-in aja gitu kan. Tapi kalau misal kayak ketemu kayak gini ya aku welcome gitu. Cuma ngobrol langsung. Iya, pokoknya aku welcome di dunia nyata. Kalau di dunia maya tuh kadang mereka kayak suka DM, kan. Kalau aku balesin, aku balas, tapi nanti aku takutnya respon mereka tuh beda. Maksudnya dikiranya bahasa tulis sama bahasa ngomong langsung beda. Nanti tanggapannya ya. Tapi ada kok, aku sering di komen, maksudnya tuh apa ya, kayak model itu kan kadang dilihatnya negatif Mas. Iya. Terus ada beberapa orang yang nge-DM aku seakan-akan tuh aku mau gitu kan. Tapi aku tetap balas mereka dengan sopan. Mohon maaf kayak gitu ya. Iya, aku tetap kayak bahasa aku tuh gimana ya? Kayak maaf, entah itu misal lebih tua dari aku bilang maaf Pak saya nggak ini gitu. Itu mengajak apa Dis? Ya maksudnya kayak foto ataupun apa? Iya entah foto entah apa aja, tapi menjurusnya tuh seakan-akan saya nakal gitu. Mawang gitu. Iya, jadinya aku langsung blokir aja Dis. aku nggak blokir Mas. Aku nggak blokir. Biasa, cuman tapi aku balasnya masih sopan lah. Iya. Gitu. Jadi buat Mas Ucup kalau misal mau bikin kayak gitu lagi bikin aja nggak apa-apa. Iya. Oke siap Dis, motivasinya nih. Kapan-kapan nih bisa ya Dis kita bikinnya di sama teman-teman kamu mungkin yang dari dunia model yang ada di Pemalang gitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Dis, pengalaman kamu nih, pengalaman yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan selama kamu di profesi model ini? Kalau menyenangkannya itu pasti karena dapat uang. Terus dapat pengalaman baru, kadang kita dapat teman baru juga. Iya. Ya. Tambah relasi gitu. Iya, banyak relasi jadinya kan. Jadi dikenal banyak orang juga. Tapi kalau sedihnya, aku pernah pengalaman aku yang paling sedih. Iya, kenapa? Itu kepala aku sampai botak. Kepalanya botak? Itu kenapa Dis? Karena tuntutan harus dicukur atau gimana? Iya, jadi tuh apa ya? Karena mungkin waktu mau disanggul itu kan pakai adat luar Jawa. Luar Jawa. Iya, pakai adat luar Jawa. Terus terlalu kenceng, nalinya tuh terlalu kenceng, jadi sampai akar rambutnya tuh kecabut. Habis bener-bener sampai botak gitu di kepalanya. Iya, botak, nggak botak semua Mas, cuma botak segini. Botak tapi segini. Kelihatan banget. Bener-bener kelihatan banget dan wah itu parah banget. Aku tuh rambutnya rontok kayak orang kena cancer gitu Mas. Wah, kayak kemoterapi gitu ya. Iya, kayak orang habis kemo. Iya. Terus ternyata kan karena sakit kepalanya itu nggak hilang, aku langsung ke dokter kulit dong. Aku ke dokter kulit. Lumayan juga nanti biayanya. Iya, lebih gede pengobatannya. Jadi aku di situ tuh. Pengobatannya apa Dis? Aku dikasih beberapa suntikan sama serum, dan setelah itu tuh gimana ya, kayak kulit kepala aku tuh jadi cekung gitu Mas. Jadi kepalanya aku tuh jadi cekung. Gara-gara itu Dis? Iya, gara kalau bahasa Pemalangnya betis gitu. Iya. Sampai itu, cekung gitu ya? Iya, sampai cekung. Itu kakakku yang lihat tuh sampai nangis dia. Karena kok bisa sih kepalanya sampai kayak gini gitu. Kamu menuntut gak sama yang ngejobin kamu itu? Enggak. Aku apa ya? Ya mungkin tahu, cuma kan ya udah aku kalau mau dibilang profesional aku profesional aja gitu. Cuma keren. Ya aku profesional, aku pokoknya nggak nyebut siapa-siapa, aku nggak menuntut apapun, tapi ya buat pelajaran aku sama mereka juga ke depannya gitu. Kalau kita profesional tapi juga harus
mengedepankan kesehatan si model tersebut, benar kayak sih. gitu. Dan itu sampai egoisnya dari yang make up kamu aja gitu, Iya. make upnya bagus tapi akhirnya mengorbankan dari modelnya gitu. Iya. Jadi itu sampai sekitar 2 bulan lebih itu baru tumbuhnya itu pun bertahap. Jadi dia tuh kan emang bener-bener halus, jadi halus banget Mas. Jadi dia tuh sedikit-sedikit sama sekali nggak ada rambut. Sama sekali nggak ada rambutnya. Itu bener-bener tinggal pori-porinya doang. Dan 2 bulan itu dia baru berapa sih? Iya, berapa senti gitu ya. Berapa senti aja. Dan selama 2 bulan itu kamu menerima job nggak, Dis? Aku terima job, cuma jobnya nggak di make up wedding gitu, nggak, cuma wedding. Lebih ke fashion. Iya, lebih ke fashion, iya, sama ambil endorsean gitu. Kalau endorse itu di apa, Dis? Medsos atau di mana? Iya, di medsos biasanya. Makanan, terus pernah beberapa kosmetik juga sih. Paling jauh nih Gendis pernah dapat job model itu sampai kemana, Dis? Kalau paling jauh, paling jauh di mana ya? Ya mungkin di Jakarta kali Jakarta, ya. Jogja, Jakarta. Iya, paling Cirebon gitu. Iya. Sebenarnya kalau misal job itu ada beberapa job yang sampai keluar pulau. Cuma karena aku nggak dibolehin sama orang tua, nggak boleh terlalu jauh. Jadi aku nurut aja udah. Karena wajar ya, nama orang tua pasti khawatir ya, Dis ya. Iya. Apalagi Gendis sendirian ya kalau misalnya ke mana gitu atau sama Mbak. Aku biasanya kalau kemana-mana itu sama kakakku yang cewek. Sama Mbak. Iya. Jadi dia kayak manajer yang jagain aku. Cuma rata-rata tuh dikira orang-orang tuh aku kalau apa sih, mereka nggak percaya kalau aku tuh suka pergi-pergi sendiri atau sama kakakku yang cewek. Jadi mereka taunya pasti kamu dianterin sama cowok gini. Padahal ya aku kalau solo traveling ya. Iya, aku suka kemana-mana sendiri, apalagi kalau misal kayak jenuh ya udahlah ke Jogja gitu, OTW sendiri. Naik kereta sendiri. Iya, naik kereta sendiri. Iya, bener-bener sendiri. Backpacker. Walaupun aku ada beberapa temen di luar kota. Paling aku kontak mereka buat kayak misalnya kalau aku nggak tahu sama temen atau aku nggak tahu aku butuh informasi apa aku tanya sama mereka gitu. Tempat wisata apa yang baru gitu. Nih selanjutnya, Dis, pernah nggak sih kamu ditawari untuk hal-hal atau yang menyinggung pornografi? Pernah beberapa kali. Cuma balik lagi ke kitanya. Kalau misal kitanya mau terus ada perjanjian ya udah gitu. Cuma kalau aku sendiri pernah ditawarin tapi aku nggak ambil. Aku nggak ambil. Ya karena itu bukan aku. Maksudnya aku bisa memilah-milah gitu. Iya. Aku juga harus tahu gimana ya, Mas? Batasan-batasan. Iya, batasan-batasannya karena aku modelingnya tuh kalau itu kan ikutnya sudah dewasa. Walaupun aku udah dewasa nih, cuma kan aku masih dipantau sama orang tua, masih dipantau sama keluarga. Jadi aku menghargai mereka, terus kayak menjaga perasaan mereka lah. Akhirnya emang nggak menerima ya? Ya walaupun itu fee-nya lumayan lebih gede gitu. Itu ya berarti tersendiri ya, malah kayak gitu ya. Malah fee-nya tuh lebih gede lah, Mas. Cuma kan ya udahlah, kita masih bisa cari uang. Iya. Kalau Gendis sendiri nih merasa tertarik nggak sih dengan dunia permodelan yang foto-foto yang seperti itulah? Yang lebih dewasa. Kalau aku pribadi, aku jujur aku suka pakai baju seksi gitu. Suka aku suka sih. Cuma kalau buat foto buat komersil gitu aku enggak, paling buat pribadi. Suka pribadi ya? Iya, buat pribadi sendiri. Itu foto sendiri, selfie atau gimana? Biasanya kadang aku suka traveling, Mas. Entah itu foto di hotel, entah itu di kolam renang dan sebagainya. Itu biasanya yang motoin kakak aku yang cewek. Kakaknya cewek. Iya. Jadi dia tahu gitu. Ini harus ditutupin nih bagian ini. Iya. Gitu ya. Jadi ya udah, pokoknya tuh aku kalau mau apa-apa aku selalu bilang sama kakak aku. Iya.
Ini boleh nggak? Ini boleh nggak ya? Nah, kalau Gendis sendiri nih, ada nggak model Indonesia ataupun luar negeri favorit dari Gendis? Ada. Aku suka banget sama Kendall Jenner. Kendall Jenner. Iya. Itu model dari? Itu model luar negeri, Mas. Luar negeri. Iya, itu udah supermodel itu. Supermodel. Jadi aku suka banget sama dia. Itu apa Dis? Apa yang menarik dari? Menurut aku, dia cantik, gitu kan. Dia cantik. Dia punya karakter wajah yang tegas. Terus aku lihat dari awal-awal dia kecil sampai dia jadi supermodel itu bener-bener kayak wah, keluarganya sangat-sangat mendukung, dianya juga bener-bener kayak niat gitu. Akhirnya sampai sekarang kan dia jadi supermodel nomor 1 di negaranya atau di dunia? Di dunia. Di dunia. Iya. Wow, keren. Harapannya Gendis untuk kedepannya, untuk profesi Gendis yang sekarang Gendis jalannya ini apa? Kalau aku sih sekarang lebih seneng di belakang layar. Ya, aku pilihnya ke depannya aku tetap fokus di modeling, tapi aku di belakang layarnya aja, Mas. Jadi biar punya agensi gitu. Bukan agensi, tapi aku bahasanya apa? Jadi tuh aku lagi seneng sama mode fashion. Aku lagi pengen bikin ya beberapa baju lah gitu. Siapa tahu suatu saat nanti aku punya pagelaran sendiri gitu kan. Lain kali kapan-kapan dipamerin di sini tuh. Ada di. Kalau saya ke sana ke rumah. Iya boleh. Aku masih belajar, Mas. Jadi aku ini masih belajar ngejahit, belajar desain. Nanti kalau misal emang udah bisa, aku mau bikin beberapa baju buat dipamerin lah. Iya. Keren sih, keren. Jadi lebih ke situ sih. Pengen jadi desainer ini ya. Semoga. Iya. Aku bisa menjadi desainer kondang ya nantinya ya. Amin. Jadi aku belajarnya dari mana, Dis? Aku kalau sekarang aku ikut kursus. Aku ikut kursus, terus pasti aku ada otodidak juga sih, lihat YouTube. Sekarang kan HP-nya udah canggih, kita mau cari apa aja udah gampang. Jadinya tuh ya udah aku cari referensi belajar kayak gitu. Iya, keren. Barangkali nanti Mas Ucup mau bikin baju deh aku juga bisa. buat konten apik gitu ya. Iya, biar ada tulisannya. Iya benar. Berarti seorang Gendis ini nggak puas dengan apa yang sudah Gendis ini dapatkan sampai saat ini. Gendis tetap mau belajar, mau kursus, Gendis ya. Iya, dan aku pikir kan ya udah bikin baju doang. Ternyata enggak, Mas. Kalau pas aku awal privat tuh full matematika. Iya benar. Ada rumusnya, Dis? Ada rumusnya, dan itu nggak boleh salah, nggak boleh kita garisnya nggak boleh mencong sana mencong sini. Pokoknya udah harus benar-benar sesuai. Ada perhitungannya juga. Itu di mana, Pemalang, Dis, atau di mana? Iya, di Pemalang. Ada. Cuma kalau misal emang kata guru aku sih, kalau misal kamu pengen berkembang, kamu juga harus belajar. Bukan cuma di sini gitu. Jadi ya tergantung akunya juga. Sudah menjalani profesi model sampai sekarang, ingin mengucapkan terima kasih untuk siapa saja, Mas? Kalau aku pertama buat kakak aku yang cewek. Ya, karena siapa? Namanya Mbak Mia. Mbak Mia, halo. Mbak Mia. Halo. Soalnya dia orang yang benar-benar support aku dari dulu. Dari aku diremehin orang lah. Walaupun sekarang masih diremehin orang. Cuma biarin aja lah. Iya, cuma dia orang yang benar-benar support aku sampai detik ini. Dari nol ya, Dis? Iya, dari nol. Terus buat teman-teman fotografer, ya karena tanpa mereka aku nggak punya nama. Kan mereka yang nge-up aku gitu. Iya, pokoknya tim fotografer Pemalang terutama. Wow, luar biasa ya, tepuk tangan. Terima kasih ya teman-teman fotografer Pemalang ya, terima kasih. Pokoknya orang tua, teman-teman aku lah. Aku juga makasih banget nih buat konten apik ya. Iya, sama-sama Gendis. Aku juga senang banget nih bisa ngundang Gendis ke sini gitu. Buat
teman-teman jangan lupa like, subscribe, komen dan ya komen channel di YouTube bawah. Konten Apik di bawah ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.